Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang Tell You Open Library, yang mana membahas tentang proses desain UI dari step 1 sampai dengan step 14. Perkenalkan, nama saya Adisti Fatika Ardani dengan NIM 1030724000091. Kemudian di presentasi kali ini kita akan membahas 6 bab utama. Step pertama dan step kedua dari proyek kita yaitu membahas tentang Know Your User, yang mana ini merupakan analisis internal tim dan verifikasi ke pengguna. Pada tahap pertama, kami melakukan analisis internal tim. Karena pada tahap ini kami belum melibatkan pengguna secara langsung, maka seluruh temuan berdasarkan dari pengalaman anggota tim saat menggunakan aplikasi dari Tell You OpenLib ini. Pertama, kami menentukan alasan mengapa memilih aplikasi perpustakaan sebagai objek observasi. Yang pertama, karena aplikasi perpustakaan ini sering digunakan mahasiswa untuk mencari referensi, meminjam buku, maupun mengakses jurnal, sehingga memiliki tingkat penggunaan yang cukup tinggi. Kemudian, kami juga menemukan bahwa aplikasi ini memiliki skor sistem usability scale sebesar 52,3, yang berada di bawah rata-rata standar usability. Nah, kemudian aplikasi ini menyediakan banyak layanan seperti katalog buku, e-book, reservasi, hingga jurnal ilmiah, sehingga cocok dijadikan objek evaluasi usability. Selanjutnya, kelompok kami mengidentifikasi 3 kelompok pengguna utama. Kelompok pertama yaitu mahasiswa sebagai pengguna yang paling sering mengakses aplikasi, kemudian ada kelompok kedua adalah dosen maupun peneliti yang memanfaatkan jurnal dan literatur ilmiah, kemudian kelompok yang ketiga adalah pustakawan sebagai pihak yang merepresentasikan layanan perpustakaan. Yang ketiga ada asumsi pain point teams. Berdasarkan pengalaman anggota tim, kami mengidentifikasi beberapa dugaan masalah utama. Yang pertama ada navigasi kurang intuitif, yaitu pengguna cukup sulit menemukan beberapa fitur karena letaknya kurang jelas. Kemudian tampilannya terlalu padat, informasi yang ditampilkan cukup banyak dengan warna yang cenderung monoton sehingga halamannya terasa penuh. Kemudian ada pencarian kurang akurat, hasil pencarian sering kurang sesuai apabila pengguna tidak memasukkan kata kunci secara tepat. Selanjutnya belum ada FAQ yang terpusat. Belum tersedianya halaman FAQ yang dapat membantu pengguna ketika mengalami kesulitan. Nah, Rizal Pratama yang memiliki goal cari referensi cepat, reservasi ruang diskusi, dan lainnya. Lalu P-nya navigasi tidak intuitif, itu reservasi butuh banyak klik, lambat di koneksi data seluler, dan konteksnya malam hari, Android seringkali terburu-buru. Yang kedua ada Auliana Dia, goalnya pahami layanan perpustakaan, cari prosedur peminjaman pertama, dan akses e-book untuk tugas. Lalu P-nya tidak tahu aplikasi ini ada, lalu tidak ada panduan onboarding, dan tak label UI kurang jelas. Lalu konteksnya di kampus juga, ayo selfie kampus sesuai santai eksplorasi. Fungsi bisnis dan prinsip desain UI. Yang pertama ada akses dan onboarding, login SSO atau registrasi, panduan singkat pengguna baru, masuk ke halaman beranda. Yang kedua aktivitas utama, pencarian koleksi tercetak dan digital, peminjaman dan book delivery, reservasi ruangan plus konfirmasi. Yang ketiga presensi dan monitoring, scan kode QR, kehadiran digital, pemantauan status dan jatuh tempo, lalu notifikasi denda dan peningkat. Yang ada requirement system, 11 requirement system, login dan registrasi, usulan pustaka, dan lain-lain. Lalu konseptual model dan style guide, jadi kita menggunakan metafor perpustakaan dalam genggaman, di mana kartu anggota sebagai akun atau profil, rak buku fisik sebagai koleksi tercetak, ruang baca digital sebagai koleksi digital, dan lainnya sebagainya. Lalu desain standar atau style guide-nya ada warna merah Telkom, abu tua, statusnya menggunakan hijau, kuning, dan latar belakangnya putih. Tipografinya menggunakan Poppins dengan heading bold 24-32 PT, bodinya 14 sampai 18 PT reguler, captionnya 10 sampai 12 PT. Komponen UI-nya bottom navigation bar, card layout plus status page, search bar global atau plus auto suggest, lalu icon plus label teks wajib. Selanjutnya, yaitu step 4 dan step 5 dengan judul menu sistem dan skema navigasi. Yang pertama yaitu struktur menu dan tipe Windows. Di sini bisa dilihat beranda dengan submenu itu status pinjam, denda, quick menu, dan notifikasi dengan tipe window primary atau dashboard window dengan akses bottom navigasi 1.
Kemudian, koleksi dengan submenu tercetak, detail buku, digital, e-book, e-journal, dan untuk tipe window-nya yaitu search dengan akses bottom navigasi 2. Kemudian peminjaman dengan submenu aktif, perpanjang, riwayat, hilang atau rusak dengan tipe window transaction window dengan akses bottom navigasi 3. Kemudian untuk profile, submenunya yaitu data diri, denda, tracking kirim, kontak, dan logout. Untuk tipe window-nya yaitu account dengan akses bottom navigasi 4. Kemudian book delivery dengan submenu pilih buku, from alamat, status pengiriman, dan tipe window from. Kemudian aksesnya yaitu quick menu beranda. Lalu reservasi ruangan dengan submenu kalender, pilih ruang, konfirmasi booking. Kemudian untuk tipe window-nya sendiri yaitu from, sama dengan book delivery kurang lebih. Kemudian untuk aksesnya sendiri yaitu quick menu beranda. Kemudian untuk notifikasi ada submenunya yaitu daftar notif dan status baca. Kemudian tipe window-nya yaitu notification panel. Untuk aksesnya sendiri yaitu icon bell app bar. Dan yang terakhir ada konfirmasi aksi dengan submenu pinjam, batalkan reservasi, dan logout. Untuk tipe window-nya, yaitu modal dialog dengan akses tombol aksi utama. Lalu selanjutnya yaitu step 6 dan step 7 dengan judul interaksi I/O dan object control UI. Di sini step 6 yaitu perangkat interaksi input dan output. Untuk perangkat inputnya yaitu yang pertama touchscreen dengan seluruh navigasi, tab tombol, swipe list mendukung one-handed use. Kemudian yang kedua virtual keyboard, auto switch type dengan ada email, numerik, teks sesuai file yang diisi. Kemudian yang ketiga yaitu kamera atau QR scanner dengan fitur kehadiran, yaitu scan QR di gate perpustakaan dan lebih cepat dari manual. Kemudian yang keempat yaitu biometrik dengan opsi ingat saya 90 hari dengan akses cepat tanpa ketik password. Dan yang kelima yaitu sensor GPS, yaitu deteksi lokasi otomatis untuk pengisian alamat book delivery. Kemudian untuk perangkat outputnya sendiri, yaitu layar smartphone, media utamanya yaitu desain responsif Android dan iOS. Kemudian kontras tinggi untuk outdoor. Kemudian yang kedua yaitu haptic feedback-nya, yaitu getaran singkat saat tap CTA, getaran panjang saat error, atau konfirmasi taktil. Kemudian speaker atau audionya sendiri, yaitu suara notifikasi jatuh tempo dan konfirmasi peminjaman berhasil. Kemudian push notification, yaitu pengingat H-3, H-1 atau di hari H jatuh tempo, menjangkau penggunaan meski app tertutup. Lalu step 7 di sini object control UI per halaman atau rekapitulasinya. Yang pertama yaitu contained button dengan halaman masuk daftar beranda CTA dan alasan pemilihannya yaitu hierarki visual jelas, CTA utama menonjol secara konsisten. Kemudian outline button, halamannya yaitu splash daftar dan juga profil keluar. Alasan pemilihannya adalah karena CTA sekunder tanpa mendominasi pengguna terlatih membedakannya. Kemudian text file dan password toggle, yaitu halamannya ada di masuk dan daftar. Untuk alasan pemilihannya sendiri yaitu toggle show atau hide, kurangi error, kemudian keyboard type otomatis sesuai dengan file. Lalu filter chip-nya pada halaman berada di pencarian dan peminjaman. Untuk alasannya lebih compact daripada drop down, satu tab untuk 2-4 opsi filter. Lalu untuk bottom navigasi bar-nya, di sini halamannya ada di seluruh halaman utama dengan recognition over recall. Semua tab selalu terlihat tanpa hamburger. Kemudian statement tab itu berada di peminjaman. Dan alasan pemilihannya semua opsi status langsung terlihat. Lalu ada start art berada di halaman beranda. Alasan pemilihannya gabungan display dan navigasi untuk 3 matriks utama sekaligus. Kemudian modal dialog. Halamannya berada di konfirmasi aksi kritis. Alasan pemilihan yaitu error prevention, blokir interaksi lain sebelum konfirmasi. Kemudian ada accordion ada di halaman profil dengan alasan pemilihan yaitu mencangkum estetik dan juga minimalis, konten tersembunyi sampai benar-benar dibutuhkan. Dan yang terakhir ada conditional card berada di halaman peminjaman dengan alasan pemilihannya yaitu file muncul hanya jika relevan, mengurangi cognitive overload. Selanjutnya ada text, feedback, dan guidance. Di sini pada langkah ke-8 dan 9, kita fokus pada penulisan teks serta respon sistem, di mana penulisan yang baik, kita menjaga konsistensi bahasa Indonesia di seluruh user interface, menggunakan label berupa tombol berbasis aksi, serta menetapkan hierarki tipografi dari 32 poin hingga 10 poin. Terdapat feedback, guidance, dan assistance, di mana sistem akan memberikan respons secara langsung berupa haptic feedback, secara ringan pada tombol call to action, indikator pembuatan data, toast notification sukses, serta push notification 3 hari dan 1 hari sebelum jatuh tempo pengembalian. Selanjutnya ada internasionalisasi, aksesibilitas, icon, grafik, dan warna. Pada bagian internasionalisasi, aplikasi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dengan format tanggal, mata uang lokal, serta arsitektur yang siap mendukung multibahasa. Untuk aksesibilitas, kita memastikan ukuran tombol sentuh minimal 48 poin, rasio konteks teks yang aman, serta dukungan screen reader dan fokus keyboard
untuk navigasi. Terakhir, dari segi visual, gaya icon dibuat konsisten di seluruh aplikasi, lengkap dengan tampilan sampul buku pada setiap kartu koleksi. Selanjutnya, hierarchy dan Gestalt Principle. Pada langkah ke-13, kita menerapkan 4 prinsip Gestalt. Yang pertama ada proximity, untuk mengelompokkan elemen terdekat seperti kartu buku. Yang kedua ada similarity, untuk menyamakan gaya icon, button navigation bar. Yang ketiga ada continuity dan closure, untuk membuat alur fitur dan indikator langkah menjadi linear. Dan yang terakhir ada figure dan ground, untuk menggunakan elevate card dan modal agar elemen menonjol dari latar belakang. Selanjutnya ada rencana usability testing dan persiapan prototype. Pada langkah ke-14, kita fokus pada rencana pengujian dan prototype. Yang pertama ada rencana usability testing yang menggunakan metode thinking aloud, task-based testing, dan score system usability scale dengan melibatkan 4 mahasiswa aktif sebagai partisipasi. Dan yang kedua ada persiapan prototype yang dibuat menggunakan Figma berjenis high fidelity interaktif yang mencakup seluruh halaman utama aplikasi sesuai alur hierarchical task analysis. Dan yang terakhir ada matriks keberhasilan yang menargetkan task completion rate di atas 80% dan target score system usability scale di atas 70, di mana ini naik dari skor awal sebesar 52,3. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu prototype. Di sini kami membuat 8 mockup. Yang pertama ada splash screen, login dan register, beranda, koleksi atau pencarian, detail buku, peminjaman, reservasi ruangan, profil, dan tracking. Selanjutnya pada bagian highlight desain mockup, kita membaginya ke dalam 4 halaman utama. Yang pertama ada beranda yang memiliki kartu statis 3 kolom, ada kolom pencarian global permanen, ada grup rekomendasi pintar, dan ada navigasi bar yang terdapat di bawahnya. Selanjutnya ada koleksi dan pencarian yang dilengkapi fokus otomatis keyboard, ada tombol filter, dan ada batch status per kartu buku yang dapat kita lihat secara detail, dan tombol kembali secara hierarki. Selanjutnya menu profil, menampilkan kartu profil yang hanya bisa dibaca, terdapat menu pelacakan pengiriman, riwayat kehadiran, saran dan masukan, bahasa, dan kontak untuk menghubungi pihak perpustakaan secara langsung, dan terdapat menu keluar yang jika ditekan masih terdapat aksi lagi untuk mencegah ketukan yang tidak disengaja. Berikut ada tampilan halaman peminjaman buku yang dibagi ke dalam 4 status interaktif, di mana pada menu dipinjam menampilkan daftar buku yang sedang aktif, dipinjam beserta batas tanggal pengembalian. Selanjutnya ada menu dikembalikan yang berisi riwayat buku yang sudah sukses dikembalikan oleh pengguna ke perpustakaan. Ada menu hilang yang menampilkan buku yang hilang lengkap dengan keterangan buku peringatan mengenai aturan denda dan penggantian secara fisik atau biaya, dan ada menu rusak jika buku itu rusak serta menampilkan instruksi untuk tindakan yang perlu dilakukan. Ketiga yaitu pengujian. Temuan utama pengujian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan keseluruhan baru mencapai 41,7%, di mana sebagian besar pengguna merasa navigasi dan elemen user interface masih dalam kategori cukup mudah serta cukup dipahami. Selain itu, banyak pengguna jarang atau baru pertama kali mencobanya. Selanjutnya pada rekomendasi perbaikan, untuk mengatasinya, kita menghadirkan 7 solusi utama, seperti menambahkan navigasi bawah 5T permanen, kolom pencarian global di beranda, panduan onboarding saat pertama kali masuk, peningkatan visibilitas status ketersediaan buku, pengguna modal dialog untuk aksi kritis, pengingat 3 hari sebelum jatuh tempo, serta sosialisasi aktif kepada mahasiswa baru. Sebagai kesimpulan, poin utamanya adalah masalah aplikasi bukan terletak pada fiturnya, melainkan pada pengalaman penggunanya. Oleh karena itu, kami merumuskan 4 fokus perbaikan. Yang pertama yaitu navigasi, yaitu meredesain menu agar lebih intuitif melalui button navigation bar yang selalu terlihat. Yang kedua ada visual dengan memodernisasi user interface sesuai standar aplikasi seluler harian serta menggunakan warna merah Telkom sebagai identitas. Yang ketiga ada onboarding berupa penyediaan panduan interaktif wajib bagi pengguna baru untuk menyelesaikan masalah. Dan pada poin keempat yaitu sosialisasi untuk meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap aplikasi ini, terutama kepada mahasiswa angkatan baru.